Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas sifatul iradah. Sifatul iradati sifatun qadimatun azaliyatun zaidatun ala dzati qaimatun bidatihi ta'ala min sya'niha takhsisul mumkinati bi ba'di ma yajuzu 'alaiha min wujudin wa 'adamin wa takayyufin bi qat'in nadhari an ayyi mu'assirin kharijiyyin. Sifat irada adalah sifat yang qadim, azaliyatun yang azali. Zaidatun sifatun qadimatun azaliyatun qadima zaidatun yang merupakan sifat tambahan ala dzati terhadap zat. Qaimatun yang berdiri atau melekat bi dzatihi ta'ala terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sya'niha di antara tugas daripada min sya'niha tugas daripada sifat iradah, urusannya sifat iradah yaitu takhsisul mumkinati, ialah menentukan perkara-perkara yang mungkin biba'dima dengan sebagian sesuatu ya juzu yang boleh alaiha terhadap mungkinat, min wujudin dari ada wa adamin dan tidak ada, wa takayyufin dan cara tertentu, bikot innadhari tanpa memandang an ayyi mu'assirin terhadap pengaruh apapun kharijiyin yang ada di luar, atau terhadap pengaruh apapun yang sifatnya eksternal atau di luar. Wal iradatu adapun iradah wahidatun ialah satu. Kemarin kan tidak mungkin ada dua iradah di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqul iradatil ilahiyati adapun ta'alluqnya sifat iradah ilahiyah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'alluq atau hubungan korelasi kehendak ilahiyah, kehendak Allah bi ijadi syai'in dengan menciptakan sesuatu, au idamihi atau mentiadakan sesuatu, qadimun ialah bersifat qadim. Wala yumkinu dan tidak mungkin ayyakuna ada apa ta'alluqul iradah hadisan ialah baru. Idlau kana jikalau ada apa ta'alluqul iradah, ta'alluqnya iradah, kadzalika ialah begitu. Nah, kalau begitu lakana niscaya ada min mustalzamatihi dari tuntutan-tuntutan ta'alluqul iradah alla yakuna atau keniscayaan ya. Keniscayaan ta'alluqul irada alla yakuna ialah tidak ada Allahu siapa Allah aliman ialah mengetahui bibadima dengan sebagian sesuatu yuridu yang berkehendak siapa Allah khalqahu terhadap menciptakannya Allah, wa fi'lahu dan perbuatannya Allah fil mustaqbali di masa yang akan datang, wa huwa adapun la yakunullahu aliman bi ba'di ma yuridu khalqahu wa fi'lahu muhalun ialah muhal. Maka kemudian bagaimana konklusinya? Fasabata maka tetap aksuhu apa kebalikan la yakunullahu aliman bi ba'di ma yajuzu khalqahu wa fi'lahu fil mustaqbal, wa huwa adapun aksuhu annallaha sesungguhnya siapa Allah ya'lamu ialah mengetahui siapa Allah fil azali di masa azalinya, kullama terhadap segala sesuatu, sayaf'aluhu yang akan mengerjakan melakukan siapa Allahu kepada ma wa sayakhluquhu dan segala sesuatu, wa sayakhluquhu dan terhadap apa yang akan menciptakan siapa Allahu kepada mafil hini di dalam suatu ketika, wal waktu dan satu waktu, al mulaima ini yang sama-sama sesuai keduanya, al fi'lu wal khalqu.
Wa qala al-Asy'ari, dan berkata siapa Imam Asy'ari, iradatu syai'i an ainu karahatid diddih. Menginginkan sesuatu atau kehendak terhadap sesuatu, ya ainu karahat. Ainu karahatid diddih ialah ketidakinginan terhadap kebalikannya. Ya namanya orang berkehendak, ya berarti ya kebalikannya ya tidak menginginkan kan? Ayo maksudnya ainu karahatid diddi. Yang namanya saya ingin ke Asyir, ya berarti ya saya tidak ingin ke Derosa. Ya, gitu. Kebalikannya gitu, paham ya? Wa iradatuhu ta'ala, dan adapun kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, qadimatun ialah qadim atau dahulu. Kenapa? Idlau kanat, jikalau ada apa iradah hadisatan ialah barulah tajad niscaya butuh apa iradah hadisa yang baru ini ila iradatin ukhra terhadap iradah yang lain. Walazimat tasalsulu, maka akan meniscayakan tasalsul, regresi, mata rantai. Wal kudratu, adapun kudra, wal iradatu, dan irada, in nudhirat, jikalau dilihat apa kudra dan irada tadi, ila ta'alluqihima terhadap, nah ida in nudhirat, jikalau dipandang dilihat apa kudra atau irada, ila ta'alluqihima terhadap ta'alluqnya kudra dan irada, as-soluhi ialah soluhi. Fahuwa maka adapun soluhi ta'allukun azaliyun qadimun, ila ta'allukihima as-soluhi fahuwa ta'allukun azaliyun qadimun. Jadi sifat kudrah dan iradah jikalau dilihat pada ta'alluknya yang sifatnya soluhi, maka tak disebut dengan ta'allukun azaliyun qadimun. Makanya kemarin itu nanti saya jelaskan habis ini. Oke, wa in nudhirat, dan jikalau dilihat ila ta'allukihima terhadap ta'alluqnya kudra dan irada, at-tanjizi yang sifatnya tanjiz. Ya, kalau soluhi tadi kan potensial. Tanjiz ini aktual. Fahuwa maka adapun ta'alluqihima at-tanjizi tadi, ta'alluqun tanjiziyun ialah ta'alluq tanjizi, keterkaitan tanjiz hadis atau keterkaitan hadis baru. Wa makna dzalika, adapun maknanya hal tersebut, annallaha, sesungguhnya Allah, khassasa menentukan siapa Allah, fil azali di masa azal, wujuda syai'i terhadap adanya sesuatu, ala adamihi atas tidak adanya sesuatu. Wakana dan ada ya ta'atta, wakana dan ada ya ta'atta berkonsekuensi lahu bagi Allah fil azali di masa azal, ayyuraddiha mengunggulkan siapa Allah bi iradatihi dengan kehendaknya Allah, adamahu meradikan adamahu terhadap tidak adanya sesuatu, ala wujudihi atas adanya sesuatu. Fa iradatullahi maka adapun iradahnya Allah, kehendaknya Allah fil azali di masa azal, solihatun ialah layak, berpotensi, litarjihi kullim minal wujudi wal adam, untuk mengunggulkan salah satu dari ada dan tiada. Paham nggak maksudnya? Jadi teman-teman, sifat iradah ini adalah tugasnya apa? Tugasnya iradah itu menentukan. Cuma nanti antara kalangan ulama itu berbeda pendapat. Yang menentukan sesuatu itu apakah sifat ilmunya Allah atau sifat iradahnya Allah.
Kalau yang ngaji Qaulus Sadid nanti di sana ada dua pendapat. Misalnya Allah ingin menciptakan si A. Oke. Antara menciptakan dan tiada, oke. Antara menciptakan dan tiada ini tugasnya apa? Siapa? Menciptakan. Belum menciptakan. Bahwa Allah berkehendak, ya ini namanya irada ya. Irada itu Allah berkehendak ingin menciptakan seseorang. Paham? Ingin menciptakan seseorang. Lah, ini kan sesuai dengan pengetahuannya Allah di masa azali. Di masa azali bahwa Allah ini tahu bahwa si A itu akan diadakan. Lah makanya ulama nanti masih khilaf, apakah yang menentukan saya ada itu melalui iradahnya Allah atau sifat ilmunya Allah. Sedangkan kalau kita lihat antara kudrah dan iradah secara ta'alluq itu pasti lebih dulu iradah daripada kudrah. Paham? Secara ta'alluq. Tetapi secara sifat pasti lebih dulu kudrah. Paham ya? Lebih dulu kudrah. Karena kudrah ini kan menciptakan. Tidak mungkin Allah menciptakan menggunakan sifat kudrahnya tanpa ada peran iradah dulu. Paham ya? Tanpa ada peran iradah. Makanya di sini tugasnya sifat iradah itu apa tadi? Sifat iradah ini kan merupakan sifat yang qadim, yang sifatnya azali, yang hanya bersifat tambahan terhadap zat. Dia berdiri pada dirinya sendiri kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugasnya itu hanya takhsisul mungkinat. Dia hanya menentukan perkara-perkara yang mungkin saja terhadap sesuatu yang boleh atau dari ada dan tiada, atau menentukan sesuatu. Misalnya antara takayyuf ini apa? Takayyuf ini cara bagaimana Allah menciptakan seseorang antara panjang, pendek, tinggi, pendek, lebar, luas, kayak gitu. Paham ya? Itu takayyuf namanya. Si A ingin saya ciptakan tapi warna kulitnya agak hitam. Si A nanti saya akan ciptakan warna kulitnya agak putih. Si A nanti saya akan ciptakan tapi tingginya sekian. Paham ya? Kayak gitu. Itu takayyuf. Tanpa memandang terhadap yang memberikan pengaruh, terhadap efek luar maksudnya. Paham ya? Tanpa memandang itu. Itu iradah. Jadi iradah itu takhsisul mumkinat, menentukan sesuatu. Paham ya? Oke, kemudian iradah ini adalah satu, teman-teman. Tidak mungkin dalam diri Allah Subhanahu wa taala ada dua kehendak. Paham ya? Kenapa? Sesuai dengan kaidah. Kaidahnya itu adalah ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahidin muhal. Adanya dua akibat dalam satu sebab itu tidak mungkin. Mustahil. Berkumpulnya dua mu'assir, dua akibat terhadap satu sebab itu tidak mungkin. Paham ya? Kayak gitu. Oh ya, kebalik. Sorry. Berkumpulnya dua sebab terhadap satu akibat itu tidak mungkin, mustahil. Maaf. Ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahid muhalun. Oke. Wal irada wa ta'alluqul irada ini yang harus diperhatikan sama teman-teman. Keterkaitan kehendaknya Allah terhadap menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu adalah sifatnya qadim. Paham? Sifat irada itu kan kemarin saya jelaskan bahwa irada itu memiliki berapa ta'alluq? Tiga ta'alluq. Irada itu al-iradatu memiliki ta'alluq tiga. Yang pertama ta'alluq tanjizi. Kok sudah lupa guys?
tanjizi qadim. Kemudian ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian ta'alluq soluhi qadim. Nah, keterkaitan Allah Subhanahu wa taala dalam terhadap mengadakan, ingat, keterkaitan Allah Subhanahu wa taala terkait antara mengadakan atau meniadakan di masa azalinya itu disebut apa? Ta'alluq apa namanya? Soluhi. Artinya Allah di masa azalinya itu layak, maksudnya ya, layak berkehendak bahwa si A itu akan diciptakan. Paham ya? Ini berarti keterkaitan potensial yang sifatnya qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'alluqnya di masa itu tidak boleh bersifat hadis. Paham ya? Oke. Itu maksudnya, teman-teman. Makanya di sini wala yumkin ayyakuna hadisan, tidak mungkin ta'alluqnya Allah terhadap mengadakan atau meniadakan itu sifatnya hadis. Mengapa? Kalaulah sifatnya Allah itu ta'alluqnya iradah itu hadis, teman-teman, maka konsekuensinya apa? Berarti kalau di masa azalinya nanti sifatnya hadis, maka berarti konsekuensinya Allah hanya mengetahui beberapa saja yang Ia kehendaki. Paham ya? Itu konsekuensinya. Kalau ta'alluqul iradah itu sifatnya hadis. Paham ya? Jadi nanti konsekuensinya alla yakunallahu aliman bi ba'di ma yuridu khalqahu wa fi'lahu fil mustaqbal. Paham ya? Jadi konsekuensinya nanti Allah itu berarti tidak tahu dong terhadap apa yang mau diciptakan dan mau dilakukan di masa yang akan datang. Hanya mengetahui sebagian saja, dan itu mustahil bagi Allah. Makanya Allah itu ya'lamu fil azali kullama sayaf'aluhu wa sayakhluquhu. Allah itu maha mengetahui di masa azalinya terhadap segala apapun yang Allah ingin ciptakan, segala apapun yang Allah ingin sudah mengetahui di masa azalinya, di masa yang akan datang. Paham ya? Kayak gitu. Oke. Wa qala al-Asy'ari iradatu syai'i ainu karahatid dik. Ya, sudah saya pahami. Kemudian wa iradatuhu ta'ala qadimatun idlau kanat. Oke. Ya, jelas bahwa iradanya Allah itu sifatnya qadim ya, teman-teman. Sifatnya qadim. Kalau tidak qadim ya berarti akan membutuhkan kepada iradah yang baru. Terus dan seterusnya nanti, maka akan berakibat tasalsul. Wal kudratu, ingat ini. Wal kudratu wal iradatu in nudirat ila ta'alluqihi ma as-soluhi fahuwa ta'allukun azaliyun qadimun wa in nudirat ila ta'alluqihi ma antanjizi fahuwa ta'allukun hadisun. Ya? Jadi sifat kudrat dan iradah ini kalau dilihat kepada ta'alluqnya yang soluhi, pasti kalau soluhi ini berarti soluhi qadim. Soluhi qadim. Tetapi kalau dilihat kepada ta'alluqnya yang sifatnya aktual, berarti sifatnya bersifat hadis. Namanya keterkaitan aktual yang sifatnya hadis. Oke. Apa maknanya? Jadi ketika Allah ingin menentukan di masa azalinya, Allah telah menentukan terhadap adanya sesuatu atas ketiadaannya. Oke. Di masa azalinya Allah sudah ingin menentukan atas adanya sesuatu terhadap ketiadaannya. Wa kana yata'atta lahu fil azal, maka berarti konsekuensinya nanti di masa azal apa?
ayyurajjiha bi iradati, mengunggulkan. Paham? Mengunggulkan bi iradatihi adamahu ala wujudi. Nah itu. Fa iradatullahi fil azali sholihatun. Ini udah mafhum ya? Oke. Wal kudratu sifatun, adapun sifat kudrah sifatun merupakan sifat tu'assiru yang memberikan dampak apa kudrah wifqal iradati sesuai dengan irada. Nah ini kudrah ini kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah ini pasti sesuai dengan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Allah ingin menciptakan si A, ingin berkehendak ya berarti. Irada berkehendak, Allah ingin menciptakan seseorang, berarti nanti baru eksekusinya apa? Siapa? Kudrah. Paham ya? Eksekusinya nanti kudrah. Itu maksudnya. Fama khassasahu Allahu bi iradatihi, maka setiap sesuatu yang menentukan kepada ma Allahu siapa Allah bi iradatihi dengan kehendaknya Allah, abrazahu maka menampakkan siapa Allah kepada ma bi qudratihi dengan kekuasaannya Allah. Paham? Setiap sesuatu yang ingin ditentukan oleh Allah, ya maka yang menampakkan iradah siapa? Kudrah. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi kudrah itu merupakan sifat yang memberikan efek, yang memberikan dampak sesuai dengan sifat iradah. Dan setiap sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, itu pasti nanti untuk menampakkannya, untuk mewujudkannya melalui sifat Paham? Oke. Fata'allukul iradati, maka adapun keterkaitan irada li kaunihi, karena adanya ta'allukul irada azaliyan, ia berupa azali, sabikun maka ya iyalah lebih dulu ala ta'allukil kudrati, terhadap keterkaitan kudrah atau ta'allukul kudrah. Kenapa? Li kauni ta'allukil kudrati tanjiziyan hadisan. Ya, karena ta'alluqnya kudrah itu adalah tanjizian hadisan. Sifatnya bersifat apa? Aktual, yang hadis. Wasifatani, ingat ya ini ya. Wasifatani, adapun kedua sifat ini, irada dan kudrah, qadimatani yang ialah sama-sama qadim, walakinnat tartibu, adapun urutannya ya, tartibnya bainat ta'alluqaini, antara dua ta'alluq, la bainas sifataini, bukan di antara si. Paham ya? Paham enggak ini? Jadi kalau ditanya duluan mana antara kudrah dan iradah, tergantung pertanyaan, tergantung ininya. Kalau dari sisi ta'alluqnya itu duluan iradah, kalau dari sisi sifatnya, duluan kudrah. Paham gak ini teman-teman? Nah ini harus paham ini. Paham ya? Nah makanya ini, karena tidak mungkin iradah ini kan kalau sudah terjadi pasti terjadi Allah ciptakan, itu pastinya tanjiz hadis. Paham teman-teman? Tanjizul hadis. Wal qudratu wal iradatu yata'allaqani wal qudratu, adapun sifat kudrah wal irada dan irada ya ta'allaqani, berkaitan apa keduanya bil mungkinati faqat, terhadap perkara yang mungkin. Jelas kudrah dan irada pasti kaitannya dengan mungkinat, tidak mungkin berkaitan dengan mustahilat ataupun apa? Ya. Wala sya'na lahuma, dan tidak ada urusan lahuma bagi keduanya bil wajib, dengan wajib, wa bil mustahil atau mustahil. Tidak mungkin. Ya tidak ada urusannya yang wajib mustahil itu bagi sifat kudrah dan irada ya. Tidak ada kaitannya. Kaitannya cuma dengan mungkinat saja. Sesuatu yang mungkin. Walaisa hada, dan tidak ada apa ini ajzan, merupakan kelemahan, wa naqsan, dan ketidaksempurnaan.
Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala sifat kudrah dan sifat iradanya Allah itu hanya berkaitan dengan mungkinat, bukan berarti Allah lemah dan tidak sempurna. Paham? Ayo maksudnya. Wa innamal iradatul kamilatu. Akan tetapi sesungguhnya irada yang sempurna at-tamma laisa min sya'niha. Tidak ada min sya'niha dari urusannya irada al-kamila at-tamma. Antat tajiha mengarah ialah mengarah, adapun mengarah ilal wajibi terhadap wajib, wala ilal mustahili dan juga kepada mustahil. Wa kadzalika dan begitu juga al-qudratu yaitu sifat kudrah. Irada yang sempurna, yang namanya irada yang sempurna, yang sempurna, ya tidak ada urusan harus mengarah kepada wajib dan juga kepada mustahil. Begitu juga sifat kudrah. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya inta'allaqad jikalau berkaitan iradatullahi apa kehendak Allah biijadil mustahili dengan mengadakan yang mustahil, misla syariki seperti seperti rekan fil uluhiyati dalam sifat ketuhanan, fa'aujadatu maka kemudian mengadakan siapa iradatullah hu kepada asyarik, fa innahu maka sesungguhnya asyarik hina idin sesungguhnya ya syarik hina idin ketika itu maka mustahilan maka tidak menjadi mustahil. Kenapa? Li'anna maknahu karena sesungguhnya maknanya annallah sesungguhnya Allah qad aujada telah mengadakan siapa Allah ilahan kepada Tuhan mislahu kepada serupanya Allah wajibul wujudi yang merupakan wajibul wujud wa wajibul wujudi adapun wajibul wujud yastahilu ialah mustahil ayyakuna adas apa wajibul wujud masbukon ia didahului bi adamin dengan ketiada. Fala tata'allaqul qudratu maka tidak berkaitan apa sifat kudrah awil irada dan juga irada bil wajibi dengan wajib awil mustahil dengan mustahil. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya kudrah atau irada in ta'allaqat jikalau berkaitan apa kudrah atau irada bil wajibi dengan wajib fala yasihha maka tidak sah fala yasihhu maka tidak sah antu'dimahu untuk meniadakan apa iradahu kepada wajib li'annahu karena sesungguhnya wajib la yakbalul adama tidak menerima apa wajib al adama terhadap ketiadaan wala yasudan tidak sah antujidahu ialah mengadakan apa irada hu kepada wajib li'annahu karena sesungguhnya wajib yalzamu meniscayakan minhu dari wajib tahsilul hasili apa tahsilul hasil mengadakan sesuatu yang telah ada kan tidak mungkin. Paham ya? Nah ini sifat kudrah sifat irada. Paham ya teman-teman? Insyaallah paham. Oke. Mas'alatu khalqil ibad. Berapa menit lagi? Mas'alatu khalqi af'alil ibadi wal iradatil insani. Ya mau istirahat dulu atau break dulu atau gimana? Lanjut. Oke. Ini permasalahan yang berkaitan dengan khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan ibad. Ibad di sini tidak hanya mencakup manusia ya, bisa saja jin. Yang penting hamba-nya Allah. Paham ya? Tidak hanya manusia. Tapi ya saya maknai juga maksudnya di sini penciptaan perbuatan manusia. Ibad hamba. Wal irada al insaniyati dan juga kehendak manusia. Ini kaitannya nanti pasti teman-teman. Kenapa masalah
khalqu af'alil ibad di sini kok dikaitkan dengan masalah teologis atau dengan masalah ilmu kalam, ilmu tauhid. Paham? Karena nanti teman-teman nanti berkenaan af'alul ibad itu kan apakah yang menjadi pertanyaan kan nanti, apakah perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia sendiri secara independen atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan filosofisnya. Ya kan? Itu maka kemudian nanti timbul perdebatan di antara para ulama, termasuk Jabariyah, termasuk Qadariyah, termasuk Mu'tazilah, termasuk filsuf, termasuk mutakallimin, orang-orang teolog. Di tubuh mutakallimin juga masih nanti ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Paham ya? Kalau yang dimaksud hukama di sini adalah nanti ulama-ulama filsuf Islam, paham? Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya. Paham? Oke. Mengapa di sini khalqu af'alil ibad wal irada al-insaniyah? Saya kayaknya break dulu deh guys. Break dulu guys. Ya break dulu guys. Istirahat dulu. Habis ini lanjutkan ya? Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu khalqi af'alil ibadi wal iradatil insaniyati. Masalah ini akan menjelaskan tentang penciptaan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan perbuatan Allah dan kehendak manusia. Apakah manusia ini juga mempunyai kehendak bebas atau mempunyai kebebasan mutlak atau tidak? Nah, di sini Saligum memulai dengan khalqul iman. Karena nanti muaranya nanti kepada iman. Khalqul imani ialah menciptakan iman. Al-imanu adapun iman makhlukun ialah makhluk. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya iman imma ma'at tasdiki bil jinan au ma'al iqrari bil lisan. Iman itu ada kalanya mempercayai dengan hati atau mengakui dengan lisan. Wa kullu minhuma dan setiap salah satu dari keduanya at-tasdiq bil jinan atau al-iqrar bil lisan makhlukun ialah makhluk. Oke. Wallahu adapun Allah azza wa jalla huwa ialah adapun Allah khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Ingat, ini kata kuncinya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan pencipta segala sesuatu. Khalaqal insana khaliqul insani wa khaliqul af'al. Ialah pencipta manusia dan pencipta perbuatan. Wa khalqul fi'li dan adapun penciptaan perbuatan. Huwa adapun khalqul fi'li khalqul qudrati ala fi'lihi ialah menciptakan kekuasaan atau kuasa kudurah ala fi'lihi terhadap perbuatan
insan. Wal insanu adapun manusia, makhlukun ialah makhluk, mukallafun yang dikenai taklif atau yang dikenai beban, mukhtarun dan bisa memilih. Wa makna khalqillahi li fi'lihi adapun makna atau arti dari menciptakannya Allah li fi'lihi terhadap perbuatannya manusia. Huwa adapun fi'lul insan annahu sesungguhnya fi'lul insan khalaqa menciptakan siapa Allah fil insani di dalam insan kudratan terhadap sifat kudrah kuasa alal ikhtiyari atas memilih bainal fi'li antara perbuatan wa tarki dan meninggalkan. Wal fi'lu adapun perbuatan khairuhu wa syarruhu. Ingat, wal fi'lu adapun perbuatan khairuhu wa syarruhu, baik yang baik ataupun yang buruk, yaitu khairul fi'li wa syarrul fi'li. Wal imanu dan juga iman, wal kufru dan juga kekufuran, min khalqillah ialah merupakan bagian dari penciptaan Allah. Perbuatan, baik perbuatan yang baik, baik perbuatan yang buruk, baik iman, baik kekufuran, itu semuanya adalah ciptaannya Allah. Itu satu. Walakinnal adabu adab, akan tetapi adabnya yastaujibu alaina wajib bagi kita an la nunsiba tidak menisbatkan siapa kita lillahi kepada Allah illal husna kecuali yang baik. Fayunsabul khairu maka dinisbatkan apa sesuatu yang baik lillahi kepada Allah. Wasyarru adapun yang buruk lin nafsi dinisbatkan lin nafsi bagi nafas bagi manusia. Kasban ialah disebut dengan kasab. Wa ingkana meskipun ada apa kasab mansuban billahi lillahi ialah wa ingkana nih meskipun ada apa syar ya ingat mansuban dinisbatkan lillahi bagi Allah ijadan secara penciptaan. Qala ta'ala wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Apabila mereka memperoleh hasanatun suatu kebaikan, yaqulu mereka berkata hadhihi min indillah. Ini adalah dari Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun dan jika mereka tertimpa sayyi'atun suatu keburukan yaqulu mereka berkata hadhihi min indi. Kejelekan ini, keburukan ini adalah dari dirimu. Kul katakanlah wahai Muhammad kullun min indillah. Semuanya adalah dari Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin. Setiap apapun ya ma asabaka min hasanatin tidak tertimpa kepadamu min hasanatin dari suatu kebaikan faminallah. Setiap sesuatu yang tertimpa kepadamu dari kebaikan ya dari Allah, dari sisi Allah. Setiap sesuatu yang tertimpa dari keburukan kepadamu famin nafsik ya maka dari dirimu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Juga apapun atau musibah apapun yang menimpamu, wama dan apapun asobakum yang menimpa kepadamu min musibatin dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum maka ialah sebab apa yang kalian perbuat. Wa ya'fu an katsir. Wa min adabil khadiri annahu qala di antara adabnya Nabi Khidir bahwasanya
Beliau berkata, qala fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi wa ma fa'altuhu an amri. Ini wa ma fa'altuhu an amri. Fa arada rabbuka, maka Tuhanmu, ya, Tuhanmu menginginkan ayyabluwa, agar keduanya mencapai usia dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan keduanya, ya, mengeluarkan keduanya. Fa'arada rabbuka ayyablugha, mencapai usia dewasa dan mengeluarkan kanzahuma, terhadap simpanannya, rahmatan itu sebagai rahmat, min rabbika, dari Tuhanmu, wa ma fa'altuhu, dan aku tidak melakukannya, an amri, berdasarkan kemampuanku, kemauanku sendiri. Bainama qala an amri safina, ketika Nabi Khidir berkata tentang safina, kapal, fa'aradtu an a'ibaha, aku bermaksud membuatnya cacat. Wa kadzalika fa'ala Khalilu Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Summa qala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Famin ta'addubihi ma'a rabbihi, maka di antara adabnya Nabi Ibrahim ma'a rabbihi, beserta Tuhannya, lam yakul, tidak berkata siapa Nabi Ibrahim, amrodoni, Allah membuatku sakit. Paham ya? Jadi mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Paham ya? Summa ada, kemudian kembali, qala walladzi yumituni summa yahyin walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Paham gak ini maksudnya teman-teman? Ingat, ada beberapa pendapat di antara kalangan ulama tentang af'alu khalqil ibad atau khalqu af'alil ibad, menciptakan perbuatan-perbuatan manusia dan kehendak manusia. Apakah manusia mempunyai kebebasan mutlak atau tidak? Jadi ada kalangan Jabariyah. Bagi Jabariyah, af'alul ibad ini semua sepakat antara kalangan gini, af'alul ibad ini kan dibagi menjadi dua, teman-teman. Af'alul ibad itu ada dua. Ada namanya ittiroriyah, ada namanya ikhtiyariyah. Oke. Nanti ini yang akan dibahas. Af'alul ibad ada dua. Ada ittiroriyah, sifatnya dia keterpaksaan, perbuatan yang bersifat terpaksa atau karena paksaan. Ada yang sifatnya ikhtiyariyah, yang sifatnya boleh memilih, sifatnya pilihan. Manusia berhak memilih. Sedangkan kalau ittiroriyah ini, teman-teman, sifatnya dia bersifat terpaksa, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan manusia. Paham? Misalnya seperti harkatul irtiash. Kalau orang yang sudah tua renta, itu biasanya tangannya kan gini sendiri. Apakah itu adat kehendak dia? Enggak. Itu sudah namanya ittiroriyah. Paham? Namanya ittiroriyah. Lah ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan manusia. Paham? Nah, ini yang kemudian diambil oleh faham determinisme yang disebut dengan
Jabariyah. Jabariyah itu atau faham Jahmiyah kemudian dikenal dengan Jabariyah. Jabariyah itu kan keterpaksaan. Paham ya? Nah, keterpaksaan ini berasal dari pemahamannya siapa? Jaham bin Safwan kalau nggak salah ya. Jaham bin Safwan. Nah, menurut Jabariyah, manusia itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pilihan kebebasan atau tidak memiliki kebebasan. Jadi semuanya apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah keterpaksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu majbur, terpaksa. Jadi apa yang saya menulis, saya misalkan menulis ini. Ini bukan berdasarkan perbuatan saya, tetapi perbuatan Allah. Lah makanya nanti perbuatan manusia bagi mereka itu min qabili istinadi syai'i ala mahallihi la ila muhassilihi. Jadi dari apa? Dilihat bukan dilihat dari dipandang dari menyandarkan sesuatu dilihat dari tempatnya, bukan dari yang menghasilkan. Manusia tidak menghasilkan perbuatan. Paham? Manusia tidak menghasilkan bagi siapa? Jabariyah. Paham? Jadi menurut mereka perbuatan kita ini adalah mengkobilil majas. Hakikatnya itu perbuatan Allah. Paham sampai sini? Lah bagi Jabariyah itu tidak ada pembagian af'alul ibad seperti ini. Semuanya perbuatan manusia itu ya ittiroriyah. Paham nggak? Tapi pasti apa adanya Jabariyah berarti apa? Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan, orang yang semuanya itu berarti Allah. Paham? Ini seakan-akan ingin lari dari takdir. Ya, lari dari takdir. Paham? Itu Jabariyah. Nanti kebalikan dari Jabariyah apa? Qadariyah. Paham nggak? Paham ya? Jadi Jabariyah itu begitu pemahamannya. Jadi bagi Jabariyah nggak ada yang namanya ikhtiyar. Semua apa yang kita perbuat bagi kalangan Jabariyah itu adalah keterpaksaan, bersifat terpaksa. Artinya bersifat paksaan ya misalnya apa contohnya? Misalnya mahabbah. Orang makanya kata ulama al-hubbu laisa min magdurina. Cinta itu bukan kekuasaan kita, bukan dalam kemampuan kita. Itu yang menanamkan cinta di dalam diri kita itu siapa? Allah. Paham? Kayak gitu misalnya. Paham? Ketika seseorang mencintai orang lain, apakah itu atas kehendak kita atau memang tiba-tiba kok bisa? Kan gitu kan? Nah itu. Makanya kata ulama itu cinta itu tidak ada kaitannya dengan kata karena. Kamu mengapa mencintai seseorang? Ya tidak bisa. Maka jangan tanya mengapa alasan saya mencintai kamu. Tidak bisa kayak gitu. Lah itu bukan saya yang mengatakan. Itu ada dalam satu buku itu. Makanya itu kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Tauqul Hamamah. Ya. Iya harus beli itu, bagus itu. Itu tentang cinta, tapi kitab bagus itu. Itu rujukan ulama yang membahas tentang masalah cinta. Cuma dicatat, Kalau dicatat gimana? Apa dah? Makan dengan pikiran.
Lah ya, jadi tercinta itu bahkan kata siapa? Katanya Asy-Syatibi dalam Muwafaqat itu seperti misalnya al-bughdu wal hubbu itu laisa min magdurina. Itu berdasarkan hak apa? Hak prerogatif Allah. Makanya kita tidak kena taklif dalam masalah cinta. Kayak gitu. Nah itu, jadi ittiroria itu sifat yang detak jantung. Gini, itu apakah ikhtiariyah atau ittiroria? Ittiroria. Paham? Paham ya? Nah makanya di antara kalangan ulama kita membagi af'alul ibad itu menjadi dua. Ada ittiroria, ada ikhtiyar. Bagi Jabariyah nggak ada pembagian klasifikasi ini, nggak ada. Paham? Ulama sepakat bahwa af'alul ibad itu ada dua. Ada ittiroriyah, ada ikhtiyar. Paham? Namun kemudian nanti masalah ittiroriyah ini ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang sifatnya paksaan itu semuanya dari Allah. Paham? Itu sepakat. Baik kalangan Mu'tazilah, kalangan mutakallimin, kalangan hukama, para filsuf itu sepakat semua terhadap ini. Lah, yang menjadi perbedaan, yang menjadi mahallun niza, yang menjadi titik perdebatan di antara kalangan ulama adalah af'alul ibad yang sifatnya ikhtiyari. Paham? Paham? Apakah af'al yang ikhtiyariyah ini merupakan perbuatan manusia berdasarkan kekuasaan manusia atau berdasarkan kekuasaan Allah? Saya pegang ini apakah berdasarkan kekuasaan saya atau tidak? Atau kekuasaan Allah? Paham ya? Paham sampai sini? Nah, itu yang harus dipahami. Nah ini nanti ada bedanya antara kalangan kita, kalangan ulama ahlu sunnah dan juga kalangan Mu'tazilah. Paham nggak teman-teman? Nah ini sampean punya ini enggak? Siapa yang kelas 4? Yang senam 4? Sudah bahas ini enggak? Yang akidah? Kalian apa? Ada yang usuluddin enggak? Ya, tentang usuluddin. Lah di sini. Makanya di sini nanti yang dibahas ini kalau nggak salah dibahas di sana 4 ya. Sana 2. Ngebuat apa sebelum Af'alul ibad Ustaz. Enggak dibahas, wong saya dulu pernah bimbelin kok. Yang memperoleh tingkat 2 sekarang itu ya langsung ke ngebuat. Oh gitu. Oh malgi. Yang tingkat 2. Ini ingat ya. Inna af'alal ibadi jami'aha ittirariyatun wa laysa lil 'abdi fi'lun ikhtiyaru. Itu menurut Jahmiyah, menurut Jabariyah. Bahwa perbuatan manusia itu semuanya sifatnya ittirariyah, terpaksa. Paksaan. Manusia tidak punya pilihan. Paham? Manusia ini tidak punya pilihan sama sekali. Itu semuanya berdasarkan apa? Allah. Paham? Itu bagi kalangan Jabariyah. Oke. Lah makanya di sini nanti ada beberapa pendapat teman-teman. Termasuk pendapat Asy'ariyah, bahwa di kalangan Asy'ariyah Imam Al-Isfirayini dan juga Abu Ishaq Al-Isfirayini dan juga Al-Imam Al-Qadhi Al-Baqillani dan juga Imam Al-Juwaini. Nanti di sini setelahnya akan disebut. Ya. Ini kalau bahas panjang nggak selesai-selesai ini. Intinya yang dijadikan dalil itu di kalangan Asy'ariyah khususnya teman-teman. Nanti ada namanya ini, ada bagi Asy'ariyah, ini saya akan menjelaskan Asy'ariyah dulu. Bagi Asy'ariyah, ini kan dibagi 2 nih. Yang ikhtiyariyah ini. Yang ikhtiyariyah
bagi kalangan Asy'ariyah bahwa manusia itu mempunyai kudrah. Tetapi kudrah itu Allah yang ngasih. Paham ya? Saya baca ini, misalnya saya buka buku ini kan atas kehendak dan usaha saya. Paham? Yang ini sangat penting. Saya buka buku ini atas dasar usaha dan kehendak saya. Paham? Keinginan saya. Kalau saya tidak punya kehendak dan tidak punya tidak punya usaha, tidak berusaha untuk membukanya, ya nggak bisa. Paham? Itu siapa? Kalangan Asy'ariyah. Paham ya? Bagi Mu'tazilah bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi alal istiqlal, secara independen. Lah kalau sampai sini nanti kita bisa mengatakan berbahaya juga bahwa Mu'tazilah itu keluar dari Islam. Enggak. Mu'tazilah juga yakin bahwa kekuasaan yang ada di dalam diri manusia itu berdasarkan dari Allah. Paham? Bikhtiyarihi. Tetapi bagi mereka perbuatan ini adalah karena yang menciptakan itu manusia, ya, berdasarkan kekuasaan kudrahnya manusia secara independen. Tapi Mu'tazilah mengatakan bukan hanya sampai situ, tetapi juga mereka meyakini bahwa kudrah itu yang memberikan adalah Allah. Terus apa bedanya dengan kita? Beda. Bagi kalangan Mu'tazilah, perbuatan manusia itu ya dari manusia sendiri secara independen. Paham? Tetapi bagi mereka itu tetap kekuatannya dari Allah. Paham saya sini? Saya situ. Terus jangan dibilang Mu'tazilah itu keluar dari Islam, enggak. Mereka Muslim. Muslim. Paham ya? Muslim. Lah terus bedanya dengan kita sebagai kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah. Apa bedanya? Yang membedakan adalah sebagian mengatakan bahwa berarti kalau Asy'ariyah mengatakan bahwa di sini begini. Asy'ariyah mengatakan inna fi'lal abdi al-ikhtiyari makhlukun lillahi ta'ala wa laisa li qudratil abdi ta'sirun fihi wa la ta'alluqa bihi min haitsul ijad. Paham? Bahwa perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia yang sifatnya pilihan itu ya diciptakan oleh Allah. Dan perbuatan manusia itu tidak mempunyai efek sama sekali. Paham? Sebab apa? Yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah. Paham? Jadi begini, ibarat sampean paham enggak kaidah ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahidin muhal. Ya kan? Ini kaidahnya kan ya? Ini kaidahnya supaya paham sampean. Kenapa Jabariyah mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kebebasan. Semua perbuatan manusia itu ittiroriyah, sifatnya terpaksa atau paksaan. Dia tidak memiliki pilihan sama sekali. Karena kalau nanti mengatakan bahwa manusia itu punya kudrah, berarti ada dua kudrah. Paham? Sedangkan berarti ada kudrahnya manusia, ada kudrahnya Allah. Sedangkan misal saya nulis nih. Ini asar kan? Asar kan? Ada efek gak? Nah, kalau ini saya menulis ini berdasarkan kudrah saya, berdasarkan kudrahnya Allah, ini mustahil. Tidak mungkin ada satu asar dari dua sebab. Paham gak? Tidak mungkin ada satu akibat dari dua sebab. Paham? Tidak mungkin. Paham gak?
Nah, apa yang kemudian yang membedakan? Nah, ini tidak boleh, kalau yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi bagi kalangan Asy'ariyah boleh. Yang dimaksud ijtima'u mu'assirani ala asalin wahid muhalun. Yang tidak boleh itu manusia punya kudrah, Allah juga punya kudrah. Punya kudrah secara independen. Itu yang tidak boleh. Nah, ada pengecualian di sini bagi kalangan Asy'ariyah. Tetapi ada pengecualian. Boleh ada dua mu'assir ala asalin wahid. Manusia ya, fi'lul abdi yang ikhtiyari ini, misalnya fi'lul abdi al-ikhtiyari. Nah, ini ada kudratullah. Ini ada kudratul insan. Kalau kedua-duanya secara total sama, mempunyai peran efek, itu tidak boleh. Tetapi bagi kalangan Asy'ariyah teman-teman, Allah itu memiliki kudrah. Tetapi yang dinisbatkan kepada manusia kudrahnya tidak punya efek. Tetap yang memberikan efek adalah Allah. Paham sampai sini? Paham? Jadi diibaratkan begini, kalau sampean baca di Ilalul Maqasid punya Syekh Ahmad Thayyib, diibaratkan orang mengangkat batu besar. Ada satu orang mengangkat batu, dia tidak bisa ngangkat. Tetapi dibantu sama satu orang lagi, ternyata dia dengan dibantu orang lain, dia bisa Jadi ibarat, orang yang pertama ini bisa ngangkat batu. Bisa ngangkat batu karena sebab siapa? Apakah kemudian orang yang kedua ini tidak punya peran? Punya kan? Tidak menafikan orang yang kedua, tetapi di sana ada kekuatan yang lebih besar. Nah, itu diibaratkan itu. Paham nggak? Itu menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Paham nggak sampai sini? Itu ilustrasinya sederhana itu, paham, untuk memahami tentang ini. Ya agak susah memang, agak jelimet teman-teman kalau kurang, ya memang butuh dijelaskan secara panjang lebar. Intinya begitu ya. Intinya simpelnya di kalangan Asy'ariyah pemahaman tentang ini, tentang af'alul ibad ini, bahwa manusia itu memang memiliki kebebasan. Tetapi nanti kekuatan yang ada di dalam diri manusia itu berdasarkan kekuatan kudrah yang diberikan oleh Allah, tetapi nanti melalui kasar. Paham? Melalui usaha. Kita mau menjadi orang alim, ya harus belajar. Kalau tidak, kan berdasarkan pilihan kita. Iya kan? Berdasarkan pilihan kita tidak bisa alim kalau kita tidak mau belajar. Orang mau kaya, ya harus kerja. Paham? Harus kerja. Paham sampai sini? Nah, tetapi di sini teman-teman, wa minal musallami bihi annal kulla minallahi ta'ala. Ya, dan di antara yang harus diterima bahwa semuanya adalah dari Allah. Fal muassir al-haqqu huwallahu azza wa jalla. Adapun yang memberi pengaruh al-haqqu, yang hak, huwallahu azza wa jalla, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman penting ini. Ini kesimpulannya sama Syekh Ali Gum'ah diberikan kesimpulan yang sangat pas. Walaysa, dan tidak ada bainal asbabi wa musabbabatiha, antara sebab dan musabbabnya, yaitu kausalitas maksudnya ya. Kausalitas, sebab akibat. Talazuman ialah merupakan kelaziman dorurian yang pasti, aklian yang bersifat akal. Wa man i'taqada, dan barang siapa meyakini anna bainal asbabi wa musabbabatiha, bahwasanya antara sebab akibat atau antara kausalitas, talazuman aklian, meyakini sebagai kepastian akal,
bihaitsu la yasi'u sehingga tidak sah takhallufuha apa terlepasnya sebab asbab wa musabbabatiha abadan sama sekali. Fahuwa jahilun maka dia adalah bodoh. Fahuwa maka orang yang meyakini seperti itu adalah bodoh. Warubbama dan barangkali jarrohu menarik menarikhu kepada manik takoda kepada mandalika apa hal tersebut ilal kufri kepada dalika apa dalikal itikad keyakinan itu ilal kufri kepada kekufuran. Li'annahu karena sesungguhnya mantaba'an lidzalika mengikuti keyakinan itu. Qad yungkiru bisa saja mengingkari siapa man mu'jizatil anbiya'i terhadap mukjizatnya para nabi likauniha karena sesungguhnya mukjizatnya para nabi ala khilafil adah menyalahi hukum kebiasaan. Ini keren banget ini. Wal haqqu adapun yang hak yang benar, pendapat yang benar. Ayat takida meyakini ini yang benar. Wal haqqu adapun hak yang benar ayat takida harus meyakini siapa man annallaha bahwa sesungguhnya Allah khalaqal asbaba menciptakan siapa Allah al asbaba kepada sebab wal musabbabati dan akibat wa ja'ala bainahuma dan menjadikan siapa Allah bainahuma antara sebab dan akibat talazuman adiyan kepada kelaziman hukum kebiasaan atau keniscayaan hukum kebiasaan wa sunnatan muhkamatan dan sunnah yang muhkamah wa annal amroh dan sesungguhnya perkara biyadihi subhanahu wa ta'ala ialah berada di kekuasaannya dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad yu'attilu dan terkadang meniadakan siapa Allah al-asbab kepada sebab fala tantiju maka kemudian tidak menghasilkan apa asbab sebab musabbabatiha terhadap akibatnya sebab. Wa qad yakhluqu dan terkadang menciptakan siapa Allah al-musabbabati kepada akibat bila asbab tanpa ada sebab bi qudratihi berdasarkan kekuasaannya Allah. Ini bagus banget. Jadi begini, ini memang terjadi perdebatan termasuk antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd. Tapi yang jelas, ini yang harus dipahami sama teman-teman adalah yang harus diyakini. Tidak boleh kita meyakini bahwa hubungan antara sebab dan akibat itu merupakan kelaziman atau merupakan kepastian akal. Paham? Maksudnya apa? Di mana ada sebab pasti di situ ada akibat. Tidak boleh seperti itu. Paham? Kalau mengatakan itu adalah kelaziman akal, berarti orang itu jahil. Paham? Tidak, karena kalau kita mengatakan kelaziman akal teman-teman, karena akal itu kan tidak boleh takhalluf. Iya kan? Berarti jika mengatakan bahwa hubungan antara sebab akibat itu talazum akli, kepastian akal, itu berarti orang yang meyakini seperti itu jahil. Dan bisa saja keyakinan yang seperti itu bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Kenapa? Karena orang yang mengatakan sebab ada hubungan sebab dan akibat ini, kalau meyakini sebagai kelaziman akal, pasti nanti dia secara otomatis akan mengingkari mukjizatnya para nabi. Kenapa? Karena mukjizatnya nabi bukan berdasarkan talazum akli tetapi talazum adi. Paham? Hukum kebiasaan. Sedangkan hukum kebiasaan teman-teman sewaktu-waktu bisa berubah. Paham? Sewaktu-waktu bisa berubah. Seperti misalnya adanya mukjizat. Mukjizat itu sudah menjadi bukti yang konkret terhadap bahwa sebab dan akibat itu bukan merupakan talazum akli tetapi talazum adi. Hukum kebiasaan. Ingat teman-teman ya. Jadi walaupun kan bisa saja, makanya di sini yang benar itu bagaimana?
Yang harus kita yakini benar. Yang harus kita yakini apa? Allah itu memang menciptakan. Allah itu yang menciptakan sebab dan akibat. Tetapi bisa saja ada akibat tetapi tidak ada sebab. Ada sebab tanpa akibat. Misalnya Allah bisa saja menjadikan sampean kaya tanpa sampean bekerja. Tidak ada sebabnya kan? Innallaha yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tanpa diduga-duga, tanpa kerja loh. Betapa banyak kita lihat orang yang kerja tiap hari tapi nggak kaya-kaya. Iya kan? Ada sebab tapi akibat nggak ada. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Nah, kayak gitu. Jadi bisa saja. Jadi misalnya sampai berusaha ingin mengejar seseorang misalnya. Mengejar wanita, katakan begitu. Mengadakan cewek. Sampai kejar terus. Tapi ada usaha. Bisa saja ada sebab tapi akibatnya nggak ada. Bisa saja. Ada akibat tiba-tiba loh kok dia ini tanpa sebab. Dia menyukai kita tanpa sebab. Bisa saja kan? Itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi jangan Agim kemudian meyakini bahwa setiap usaha itu pasti harus ada hasil. Maka yang kita harus yakini, kita ujian, misalnya ujian, kita sudah berusaha, apakah saya mau lulus atau tidak ya? Bisa lulus apa enggak ya? Ya bisa saja lulus, paham? Kayak gitu. Bisa saja lulus. Bisa saja enggak. Itu urusannya Allah. Makanya nahnu laisa mas'ulina anin nati nahnu mas'uluna anis sa'yi la anin natijah. Kita itu yang hanya mempunyai tanggung jawab usaha. Masalah nilai, masalah hasil, ya urusan Allah. Paham? Paham kayak gitu. Jadi ingat ya. Jadi kita harus meyakini bahwa yang menciptakan sebab dan akibat, yang menciptakan kausalitas itu adalah Allah. Bisa saja ada sebab tapi tidak ada akibat. Bisa saja ada akibat tapi tidak ada sebab. Paham ya? Nah, terus kalau hubungannya sama kaidah usaha tidak akan mengkhianati hasil itu gimana? Iya, itu pasti ada. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya kan? Itu bukan kaidah, Quran yang mengatakan itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya kan? Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang dia usahakan kan? Lah, itu kan tadi Ustadz Rehan. Ya kita tetap itu kan bagian dari sunnatullah. Iya kan? Hukum kebiasaan. Yang namanya hukum kebiasaan, sampian minum, sampian bekerja yang mendapatkan uang. Iya kan? Begitu kan? Ya kayak gitu. Wa allaisa lil insani illa masa. Tetapi bisa saja sampian kerja tapi tidak mendapatkan hak prerogatif Allah. Makanya kita harus meyakini yang menciptakan sebab akibat itu Allah. Bisa saja ada sebab, tidak ada musabab. Bisa saja ada akibat tetapi tidak ada sebab. Paham ya? Itu poin pentingnya yang harus dipegang sama teman-teman. Paham ya? Poin penting yang harus dipegang. Karena dalam masalah ini banyak sekali kadang pemikirannya agak rancu. Paham ya? Tuh deh guys. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak. Makanya kayak kemarin Syekh Ligum'a mengatakan bahwa itu yang jadi viral sekarang itu. Yang masalah bahwa bisa saja Allah itu meniadakan neraka. Ya bisa, hak prerogatif Allah. Sing duwe kok. Iya, Bib. Iya. Lah kan jadi viral kan kemarin. Paham ya?
Paham nggak? Paham. Udah. Ada pertanyaan, guys? Ini kita terakhir ini, guys. Iya. Gimana? Berarti secara tidak langsung Jabariyah tidak mempercayai adanya surga neraka. Hah? Jabariyah. Ya percaya, bahkan percaya karena menurut mereka semuanya kan udah haknya Allah. Diatur gitu. Iya. Siapa yang- Cuma menurut Jabariyah itu kita ini tidak memiliki pilihan. Paham? Makanya saya buti nanti punya kitab namanya Al-Musayyar wal Mukhayyar, Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Nah, antara terpaksa dan memilih. Tahu ya? Kayak gitu. Paham enggak? Wa af'alul ibadi 2 titik aja ya. Dua baris. Wa af'alul ibadi al-ikhtiyariyah waqi'atun bi qudratillahi ta'ala. Adapun perbuatan manusia yang sifatnya pilihan itu terjadi bi qudratillahi ta'ala sebab kekuasaannya Allah. Itu harus dipahami. Qala al-qadi yang dimaksud di sini siapa? Al-qadi al-baqillani. Al-qadi al-baqil bukan qadiiyat ya. Bukan qadiiyat. Yang dimaksud al-qadi al-baqillani. Ala an tata'allaqa qudratullahi bi aslil fi'li wa qudratil abdi bi kaunihi ta'atan aw maksiyatan. Atas berhubungannya bahwa berkaitannya kudratnya Allah bi aslil fi'li dengan dasar perbuatan. Wa qudratil abdi dan kekuasaan abad bi kaunihi dengan adanya abad ta'atan yaitu taat au maksiatan atau maksiat. Paham gak ini maksudnya? Menurut Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani teman-teman, fi'lul kudratul abdi gimana? Bahwa di kita ini manusia itu mempunyai kudrat tapi min haitsu wasfuhu, sedangkan kalau dari sisi Allah itu min haitsu aslul fi'li. Apa maksudnya aslul fi'li itu? Hah? Aslul fi'li itu saya menampar Said. Tamparan saya itu namanya aslul fi'li. Itu berdasarkan kekuasaannya Allah. Wasfunya, makanya di sini itu wasfu, di sini nih. Wasfu. Lah ini, dzhabal qadi ila annal aslal fi'li bi qudratillahi ta'ala wa kaunuhu ta'atan aw maksiyatan bi qudratil abdi. Itu namanya sifat. Min haitsu wasfuhu ya. Min haitsu wasfuhu gimana? Nah ini, inna qudratallahi ta'ala ta'allaqat bi aslil fi'li wa qudratul abdi ta'allaqat bihi min haitsu wasfuhu, min haitsul fi'li, min haitsu wasful fi'li. Contoh, saya menampar siapa? Said. Tamparan saya ke Said itu tamparannya itu namanya aslul fi'li. Itu berarti kudratnya Allah. Nah, masalah apakah tamparan saya itu baik atau buruk? Lah ini berarti kudrahnya kaitannya dengan itu. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Itu yang dimaksud aslul fi'li itu tamparannya. Tetapi apakah tamparan saya itu baik atau enggak? Apakah kemaksiat atau tidak? Saya buka HP Facebook misalnya. Saya membuka Facebook ini aslul fi'li. Ketika saya scroll ke atas ke bawah kemudian sampai kemana-mana nggak jelas, itu bisa saja kepada hal yang maksiat atau tidak, iya kan? Bisa saja kan? Bisa saja. Lah itu namanya nanti kudratnya manusia yang kaitannya dengan maksiat atau ketaatan. Itu disebut dengan wasfu. Paham ya? Makanya pokoknya begini.
sesuatu yang kaitannya dengan ketaatan yang diperbuat oleh manusia itu menurut Al-Qadhi Al-Baqillani. Paham? Kudratnya Allah itu kaitannya dengan aslul fi'li, sedangkan kudratnya manusia berkaitan dengan wasful fi'li. Paham? Wasful fi'li itu perbuatan nanti yang kaitannya apakah perbuatannya itu kaitannya dengan ketaatan atau kemaksiatan. Paham? Paham sampai sini? Oke, yang kedua, ini habis ini selesai. Wa qala Imamul Haramain waqi'atun bi qudratin yakhluquha Allah taala fil abdi. Bahwa waqi'atun terjadi bi qudratin sebab kudrah yakhluquha yang menciptakan kepada kudrah Allah taala siapa Allah fil abdi di dalam hamba, di dalam manusia. Jadi kita ini juga sama memiliki kudrah, tetapi kudrah ini tetap diciptakan oleh Allah. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.